Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum syabab? Alhamdulillah khair. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'am wa nas'aluhu an yu'allimana ilman nafi'an wa amalan salihan, ilman yanfa'una fi dinina wa dunyana. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari hadis ahkam muamalat dalam bab khiyar. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran, ada satu kejadian kemarin terjadi seseorang yang pergi ke sebuah toko kemudian belanja. Ketika terjadi transaksi membeli suatu barang, kemudian sudah dibayarkan harga daripada barang tersebut, namun sebelum pembeli keluar dari toko, dia berubah pikiran dan meminta untuk dikembalikan uangnya dan kembalikan barangnya. Tapi pemilik toko mengatakan sudah tidak bisa lagi. Ini kan kamu sudah beli dan sudah bayar, sudah selesai. Dan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Akhirnya terjadi cekcok antara pembeli dan penjual. Si pembeli ingin dikembalikan uangnya dan si penjual tidak ingin mengambil kembali barangnya. Nah, dari kisah ini, dari kejadian ini, bagaimana menurut pandangan kalian? Siapakah yang berada di pihak yang benar? Ada yang bisa memberikan? Silakan. Penjual. Sebabnya? Jadi jawabannya adalah penjual, karena sudah tertulis di notanya bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Untuk kita mengetahui siapa di antara mereka berdua ini berada di pihak yang benar dan berhak, insya Allah kita akan dapatkan jawabannya dalam pelajaran kita dalam tema khiyarul majlis wa khiyaru al-qaban. Kata khiyar, sudah pernah kita dengarkan kata khiyar? Apa itu khiyar? Min al-lughatil arabiyyah. Dari memilih, ikhtara yakhtaru. Ikhtara yakhtaru artinya memilih. Majlis artinya adalah tempat. Artinya tempat. Baik, ada khiyarul majlis dan juga ada khiyaru al-qaban. Dari materi kita pada hari ini, yang menjadi tujuan kita bagaimana agar supaya mahasiswa dapat membandingkan yang mana yang merupakan khiyarul majlis dan khiyarul qaban. Nah, ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita, adalah agar supaya kita bisa memahami konsep khiyarul majlis itu bagaimana dan bagaimana penerapannya dalam transaksi-transaksi kontemporer pada hari ini. Untuk mengawali pelajaran ini, kita akan mengambil satu hadis dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah SAW bersabda. Bisa mungkin ada salah seorang yang membacakan hadisnya? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fa tabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay'. Wa in tafarraqa ba'da an yatabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay'." Muttafaqun alaih wal lafzu. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Terima kasih atas bacaannya yang sangat baik. Nah, di sini kita melihat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'ar rajulan." Jika ada dua orang saling bertransaksi jual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing pembeli dan penjual memiliki hak pilih. Ma lam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Wa kana jami'an, dan kedua-duanya masih berkumpul. Au yukhayyiru ahaduhum al-akhar, atau salah seorang di antara keduanya memberikan pilihan. Fa in khayyara ahaduhum al-akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajaba al-bay'. Jika salah seorang di antara keduanya sudah memberikan pilihan untuk sah jadi atau tidak, maka faqad wajaba al-bay', maka jual beli tersebut sudah sah, sudah terjadi. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, dan jika keduanya penjual dan pembeli berpisah setelah melakukan transaksi, walam yatruk wahidun minhum al-bay', sementara salah seorang di antara keduanya belum meninggalkan transaksi tersebut, faqad wajaba al-bay', maka telah terjadi dan sah hukum transaksinya. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaihi?
Bukhari dan Muslim. Ahsantum, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita melihat apa saja makna daripada kalimat-kalimat yang terdapat di dalam hadis tersebut. Nabi SAW mengatakan, idza tabayya ar-rajulan, jika dua orang saling berjual beli. Ya, maksudnya auqa'al al-aqda bainahuma. Mereka sudah menjalankan akad transaksi jual beli. Artinya sudah selesai. Sudah ambil barang dan sudah bayar uangnya. Pembeli sudah menyerahkan barangnya kepada penjual, penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli sudah menyerahkan uangnya kepada penjual. Artinya sudah selesai. Jadi bukan maksudnya baru tawar-menawar, bukan. Tapi tabayya maksudnya sudah terjadi transaksi, sudah jual beli, sudah terima uang dan sudah terima barang. Bukan maksudnya adalah baru saling tawar-menawar. Nah, di sini disebutkan rajulan, dua orang laki-laki, ini maksudnya adalah dua orang, disebutkan laki-laki di sini sebagai taglib, ya, karena mayoritasnya terjadi seperti itu, sehingga kalau antara perempuan dan laki-laki kedua-duanya juga masuk dalam hukum ini. Fakul wahidin minhuma bil khiyar, masing-masing punya hak untuk pilih jadi atau tidak. Ya, di sini katakan masing-masing memiliki hak untuk memilih jadi atau tidak. Jadi maksudnya tadi sudah ambil barangnya pembeli. Ya, penjual sudah terima uangnya, sudah selesai. Sudah jalan, maka masing-masing masih punya pilihan. Maksudnya adalah pilihan untuk tetap jadi atau batalkan. Pembeli boleh mengatakan, tunggu dulu, saya tidak jadi jual. Ya. Penjual mengatakan, tunggu dulu, saya tidak jadi jual. Pembeli juga mengatakan, saya batalkan, tidak jadi. Ya, itu maksudnya. Bahwasanya masing-masing masih punya hak untuk memilih antara jadi atau tidak. Padahal sudah terjadi transaksi. Khiyarul majlis, inilah yang kita akan pelajari, yang dimaksud adalah khiyarul majlis, artinya hak memilih jadi atau tidak jadi, sementara mereka masih dalam satu majelis, masih dalam satu tempat, belum berpisah. Makanya disebutkan dalam hadis tersebut, walat malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Artinya masih berada dalam satu tempat, masih dalam satu majelis, belum keluar dari majelis tersebut, maka hak pilih itu masih ada. Hak untuk jadi atau tidak jadi, walaupun sudah menyerahkan barang, walaupun sudah menerima uangnya. Nah, ini makna daripada hadis tersebut. Saya rasa sudah ada gambaran bagaimana kasus yang tadi kita sebutkan tentang hal tersebut. Apakah si penjual berhak untuk menahan dan tidak mengembalikan uangnya, dan si pembeli berhak untuk meminta kembali barangnya? Berdasarkan hadis ini kita sudah punya gambaran. Apakah masing-masing punya hak atau tidak. Nah, inilah yang disebutkan dengan khiyarul majlis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, coba siapa yang bisa menyebutkan kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi berdasarkan penjelasan Nabi SAW tentang kasus tersebut. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis ini menunjukkan adanya hukum khiyarul majlis. Masing-masing pembeli dan penjual boleh untuk membatalkan transaksi tersebut selama masih dalam ruangan, selama masih dalam tempat, masih dalam majelis. Kemudian yang ketiga, hikmah kenapa adanya khiyarul majlis ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing pembeli dan penjual untuk berpikir kembali. Ya, karena dalam kasus tadi, si pembeli mengatakan, waduh, saya lupa, ternyata barang tersebut saya sudah miliki atau saya tidak butuh. Tadi saya tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dan mungkin saja terpengaruh melihat orang beli, dia juga beli, ternyata dia tidak butuh. Sehingga hikmahnya adalah agar supaya orang yang keliru, tergesa-gesa bisa membatalkan transaksi tersebut. Begitu juga penjual, dia jual dan sudah terjadi transaksi, orang tersebut belum keluar dan mengatakan, waduh, ternyata barang ini sudah saya siapkan untuk orang lain, maka dia boleh meminta kepada pembeli untuk dibatalkan, kembalikan uangnya, barang itu diambil kembali karena barang itu sudah dikhususkan untuk kepentingan yang lain. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis berkaitan dengan khiyarul majlis. Namun khiyarul majlis ini sebenarnya bukan hal yang disepakati oleh ulama kita. Dia masih diperdebatkan oleh ulama kita tentang apakah ada hak
khiyar, apakah ada hak pilih bagi masing-masing penjual atau pembeli setelah melakukan transaksi atau tidak. Nah, ini yang kita akan diskusikan bersama. Kita akan bagi jadi 2 kelompok. Nah, di sini ada dua kelompok ya, ada 2 kelompok. Dari imam mazhab yang 4 terbagi 2. Kelompok 1 ya. Kelompok yang pertama adalah Imam Malik dan Imam Hanafi. Dan kelompok yang kedua adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya, sebelah sini ya yang jadi Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian pihak di sini sebagai Hambali dan Syafi'i. Baik, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya khiyar majlis ini terdapat 2 pandangan. Sebagian ulama mengatakan khiyar majlis itu ada dan bagi penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya khiyar majlis itu tidak ada. Tidak ada selama sudah terjadi transaksi, sudah beli, jual, maka sudah selesai. Tidak ada lagi hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Nah, ini 2 pandangan di ulama mazhab kita ya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak ada hak untuk membatalkan. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan masih ada hak untuk membatalkan selama masih dalam majelis, dalam ruangan, belum keluar tokoh. Baik, kita dengarkan apa argumen daripada mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan tidak ada hak untuk khiyar. Baik, silakan disebutkan dasarnya yang pertama. Baik, jadi pihak pertama, Maliki dan Hanafi mengatakan dalilnya tidak boleh itu adalah ayat aufu bil uqud. Aufu bil uqud artinya tunaikan akad. Artinya kalau sudah selesai tunaikan, tidak boleh lagi dibatalkan. Ya, kenapa? Pertama tadi ayat kewajiban untuk menunaikan akad transaksi dan sudah terjadi harus komitmen, dan bahwasanya hadis yang dimaksud itu adalah selesainya ucapan, bukan berpisahnya badan. Baik, kita dengarkan dasar dan argumen dari mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Baik, bagaimana Anda memahami hadis ini bahwasanya dia boleh? Baik, jadi Syafi'i dan Hambali memiliki dasar sebagaimana dalam hadis tadi bahwasanya ada hak untuk membatalkan transaksi tersebut selama masih dalam majelis. Baik, silahkan jawab dalilnya. Hadis tadi katanya bahwasanya dasarnya boleh khiyar majlis itu adalah hadis Ibnu Umar. Bagaimana Hanafi dan Maliki menjawab hadis tersebut? Baik, bismillah. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan bahwa at-tafarruq menjadi penyebab bahwa bolehnya dari kedua pihak untuk mengembalikan akad. Akan tetapi dalam ra'yul al-Hanafi wal Maliki bahwa yang dimaksud at-tafarruq yaitu at-tafarruq bil aqwal, yaitu perpisahan di perkataan mereka. Jadi bukan perpisahan tempat. Jadi ketika sudah sepakat walaupun mereka masih di tempat, sudah dikatakan tidak boleh lagi adanya pengembalian akad. Ya. Jadi Hanafi dan Maliki menjawab hadis itu bahwasanya hadis itu tafarraqa, berpisah, bukan maksudnya berpisah tempat badan, tetapi yang dimaksud adalah berpisah ucapan. Artinya sudah selesai masing-masing ucapannya. Baik, ada tanggapan? Bisa menanggapi apa yang ditanggapi tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang ayat yang dibacakan tadi oleh Al-Akh Syahid, itu ayatnya itu dia berbicara tentang masalah global, tentang penuhilah janji. Dan seperti yang kita ketahui dalam usul fikih itu ada istilah ada istilah khos. Adapun dalam hadis ini menjadi pengecualian dari ayat yang ini, ayat yang umum ini, pengecualian bahwa dalam jual beli kita boleh membatalkan barang yang kita beli selama
masih dalam satu majelis. Majelis. Begitu Ustaz. Baik. Jadi pertama, dasar atau argumen dari Malikiyah dijawab oleh Syafi'iyah bahwasanya ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ini ayatnya sifatnya adalah umum. Dia sifatnya umum bahwasanya semua akad harus ditunaikan segera dan tidak boleh dibatalkan. Tapi hadis ini mengkhususkan ayat tadi. Hadis ini mengkhususkan ayat tadi bahwasanya kecuali dalam khiyar majlis. Dan kaidah usuliyah yang kita sudah ketahui bahwasanya ayat-ayat dan dalil umum itu dikhususkan dengan nas-nas yang khusus. Baik, jadi kita melihat bahwasanya di sini kedua belah pihak memiliki argumen dan ya tentunya ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain, kita harus tetap menjaga adab dalam berdiskusi. Kita sampaikan argumen kita yang kita rasa kuat dan kita yakini, dan boleh kita menanggapi argumen orang lain tetapi dengan cara adab yang baik dan tetap moderat dalam menjalankan diskusi. Baik, dengan demikian kita sudah sampai kepada akhir dari pelajaran kita. Mungkin ada yang bisa berikan kesimpulan berkaitan dengan hal ini, dengan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa berikan kesimpulan? Hak bagi pembeli dan penjual ketika memilih apakah untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya selama mereka berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk implementasinya? Contoh kasus misalnya si A dan si B melakukan transaksi. Ya. Adapun untuk bentuk implementasinya ketika dua orang ya sedang melakukan transaksi jual beli di satu tempat antara penjual dan pembeli, ketika pembeli dan penjual telah melaksanakan akad, ya setelah melaksanakan akad, maka maksudnya telah ditentukan akadnya, maka tidak boleh mereka membatalkan akadnya karena akad sudah sah. Akan tetapi si pembeli dan si penjual belum berpisah di satu tempat tersebut. Kemudian si pembeli atau si penjual ingin membatalkan akadnya karena mungkin ada sesuatu dan lain hal, maka boleh mereka berkompromi lagi apakah pembeli akan mengembalikan barangnya atau tidak jadi membeli barang tersebut, ataukah si penjual akan mengambil kembali barangnya karena ada sesuatu dan lain hal. Baik, di sini kita telah sebutkan ada dua kelompok ulama yang berbeda pandangan dalam hal ini. Siapa saja mereka? Yang Dan pertama itu dari golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Baik, yang Ya. tidak membolehkan? Dan yang tidak membolehkan dari golongan Hanafiyah dengan Malikiyah. Baik, syukran jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas jawabannya. Itulah 3 kesimpulan kita tadi tentang pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk lebih memperkaya wawasan kita berkaitan dengan khiyar majlis ini, kita boleh membaca dan melihat satu artikel di jurnal Ekonomi Islam yang berjudul Implementasi Konsep Khiyar dalam Hadis Terhadap Pelindungan Konsumen E-commerce di Era Digital. Ini ditulis oleh Nurbaiti dan Abdul Ghafur. Silahkan nanti di-review jurnal ini, di mana jurnal ini ingin mengangkat permasalahan hari ini. Kita kan misalnya jual beli transaksi di Shopee misalnya, di apalagi Tokopedia dan banyak. Bagaimana implementasinya dan penerapan khiyar majlis dalam transaksi digital ini. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amal soleh berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari, dan kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan ketakwaan dan keimanan. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya pada pelajaran kita pada hari ini. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan hasil daripada review jurnal yang kita baca masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.